Hai, selamat siang. Video kali ini bahas tentang tur Abu Dhabi di tahun 2023. Pada tanggal 20 Maret 2023, kita menginap dulu di Warner Bros dan dapat tiket free ke Warner Bros Theme Park seperti ini kurang lebih. Lalu besokannya kita keliling Abu Dhabi. Jadi city tour Abu Dhabi ini aku pesen sama temen. Dia menyiapkan mobil dengan supir yang bisa bawa kita keliling di Abu Dhabi. Kita dijemput di hotel Warner Bros mulai dari jam 9 pagi, lalu kita keliling sekitar Abu Dhabi dan nanti akan diantar ke Dubai. Nantinya kita akan nyampe di Dubai jam 3 siang karena kita mau check-in hotel di Burj Al Arab. Jadi sayang kalau misalnya kita lama-lama di Abu Dhabi. Tapi kalau kalian punya waktu yang banyak, lebih baik tur city tour ini sampai sore, sampai jam 5. Itu kayaknya udah waktu yang paling tepat. Karena ada banyak tempat bagus di Abu Dhabi ini. Kayak misalnya kita nanti ada pergi ke Louvre Museum. Dan ini tempat yang pertama, kita ke Emirates Village. Ini tuh Mandarin Oriental Hotel sebenarnya. Jadi kita tadi foto dulu di depan gerbangnya, lalu kita naik mobil lagi dan kita ke dalam hotel ini. Kalau tidak menginap, kita bisa ke coffee shop namanya Cafe Fontaine. Dan kita bisa masuk ke area ini, kita foto di area fountainnya tadi dengan background si Menara Etihad. Dan Menara Etihadnya seperti ini nanti fotonya. Lalu kita lihat ini kita lagi di mobil, kita lagi mengitari si fountain yang tadi, dan banyak juga yang foto-foto di area itu. Ada juga yang buat pre-wed di sana. Dan ini kalau dari jauh bentuk hotelnya seperti ini. Dan cafe fontainnya itu yang ada payung tertutup itu. Dan kita langsung tempat kedua namanya The Corniche. Jadi Corniche itu sebenarnya adalah kawasan pejalan kaki seperti ini. Jadi kita bisa berjalan dari ujung garis pantai yang sebelah sana sampai ke ujung itu sekitar 5 km dan ada penyewaan sepeda di sini. Tapi lebih bagus ke sini itu menikmati angin pantainya itu kalau sore-sore. Karena ini siang, ini panas banget, jadi kita langsung naik lagi ke mobil dan menuju ke tempat yang berikutnya. Gedungnya itu adalah Atlantis, nanti akan aku upload juga videonya karena kebetulan ada nginep juga di sana dan dapat free ke waterparknya Atlantis The Palm. Tempat selanjutnya, tempat ketiga namanya Emirates Heritage Palace. Jadi ini tuh kayak tempat perdesaan dan ada souknya juga. Pas kita masuk di sebelah kiri itu sudah terlihat banyak yang jual pernak-pernik. Ada yang menjual pakaian warna-warni, ada yang jual mainan lucu-lucu, ada boneka kecil gitu berbentuk unta dan ada kartu pos, ada karpet juga dan ada kerajinan tradisional lainnya. Di dalam Heritage Palace ini menawarkan pengalaman kita di mana kita bisa melihat kehidupan nomaden Arab. Dan kita bisa lihat bagian dalam tenda Baduy yang otentik seperti ini. Di sekitar sini juga ada hewan-hewan peliharaan seperti keledai dan ada juga kambing, unta dan di belakang itu nanti kita akan lihat ada sapi juga yang diikat di dekat pantai. Karena tempatnya terbuka dan sedikit banget pohon hijaunya, jadi di sini tuh sedikit panas banget. Kita datang ke sini bulan Maret, jadi kita berkeliling di area luar ini cuma sebentar dan ada beberapa tempat kayak misalnya museum gitu dan itu ada AC-nya. Dan beberapa ruangan itu terdiri dari sejarah-sejarah, misalnya ada pembuatan tenun tradisional seperti ini. Kalau di ruangan yang ini terdapat beberapa patung dan ada juga koleksi dari koin-koin seperti ini. Ada beberapa senjata dan ada beberapa buku di dalam sini. Lanjut lagi perjalanan, kita mengelilingi lalu kita menemukan lagi satu ruangan yang seperti ini. Di tempat ini menjelaskan bagaimana pembuatan kapal dengan teknologi yang dipunyai oleh si Emirates Arab ini. Dan di sini juga ada miniatur dari bentuk si Heritage Palace ini. Lanjut lagi perjalanan, kita melihat satu bangunan seperti ini dan isinya semuanya juga museum. Dan kawasan ini terletak di Corniche Breakwater, jadi dekat sama yang tadi kita jalan di sepanjang tepi laut itu. Dan ini dekat dengan Marina Mall juga. Lalu ya pasti dekat dengan pantai Corniche.
Untuk ruangan museum yang satu ini cukup unik juga. Di kanan dan kirinya pas kita masuk itu ada etalase besar yang dilapisi oleh kaca. Dan isinya patung, sebelah kiri adalah pria dan sebelah kanan itu wanita. Mungkin ini dulu adalah baju yang digunakan oleh kaum wanita dan kaum pria. Lalu di sini ada manik-maniknya, ada perhiasan-perhiasannya, dan ada tembikar-tembikarnya. Ada perhiasan kalung dan gelang di sini. Lalu ada beberapa kendi dan ada fotonya juga untuk menjelaskan dipakainya untuk apa. Dan ada foto-fotonya lengkap dengan si kendinya di bagian bawah. Kita lanjut lagi perjalanan dan di sini ada hewan-hewan mungkin yang ada di Emirat Arab ini. Ada sebenarnya sama kayak di Indonesia untuk binatang-binatangnya ini. Lalu ada juga untuk ini cara mengambil si hewan-hewan mungkin ya. Perlengkapan berburu kalau misalnya bisa dibilang begitu. Dan ini ada baju pelengkapnya juga. Lalu di bagian belakang ini aku bilang dia menyatu dengan si pantai Corniche dan ada sapi di sebelah sana. Lalu kita bisa beristirahat sejenak di bangku ini. Karena cuma di sini yang tempat duduknya itu terhalang sama si pohon, jadi adem dan ada semilir-semilir angin dari arah pantai. Kita di Heritage Palace ini sampai sekitar jam 1 karena abis ini kita mau makan siang. Makan siang dibawa sama si drivernya ke salah satu restoran yang kita nggak tahu namanya apa, aku lupa. Tapi makanannya kita bisa pilih. Yang pasti nasi goreng ini bisa dimakan sama anak-anak dan ada chicken sama french fries-nya. Untuk toiletnya terjamin banget kebersihannya. Seperti ini toiletnya kurang lebih. Dan sekarang kita mau lanjut lagi perjalanan. Drivernya menyarankan kita untuk ke Kars Al Watan. Jadi itu adalah istana kepresidenan yang masih berfungsi. Dan pilihan satu lagi adalah ke Louvre. Dan ini kita lagi menuju ke istana kepresidenannya. Dia masih aktif dan di sini kita melihat, kita sempat masuk dulu dan kita lihat antriannya itu panjang banget. Dan seperti ini tempat masuknya. Tadi kita turun dari mobil gak jauh dari pintu ini, lalu mobil parkir di tempat parkir, lalu kita jalan ke sini dan ternyata pas kita antri itu antriannya lumayan panjang dan kita harus memilih antara si istana kepresidenan ini atau ke Museum Louvre. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ke Museum Louvre karena di sana lebih banyak permainan untuk anak-anaknya. Dan ini akhirnya kita menelpon si drivernya lagi untuk dijemput di tempat tadi kita turun. Dan ini dia museum dari tampak luarnya seperti ini. Rata-rata mungkin tempat masuknya seperti itu, ada kubah yang besar. Dan ini kita habis parkir lalu kita jalan menuju ke pintu masuk. Jalannya cukup jauh dari tempat parkir dan ini udah kelihatan bangunan yang ikonik dari si Louvre itu. Sebenarnya kalau kalian punya banyak waktu di Abu Dhabi, si Louvre ini dihabiskan dalam setengah hari. Tapi karena kita waktunya terbatas, jadi ini tuh cepet-cepet banget di sini. Padahal banyak banget tempat main anak yang seru di sini. Sebelum tempat tiket masuk ini, tadi kita melihat ada miniatur dari si Museum Louvre ini yang dikelilingi oleh air. Lalu ini adalah toiletnya seperti ini, toiletnya bersih banget. Dan kita lanjut lagi perjalanan, kita mau memasuki bagian utama si museum. Dan itu semua langsung terpukau setelah kita melewati si pintu ini. Langit-langit yang tadi kita lihat dari depan, bagian atapnya itu, akhirnya kita melihat dari dalam. Dan kalau kita melihat dari dalam itu seperti ini. Jadi ada pantulan-pantulan sinar matahari yang jatuh ke lantai dan membuat itu menjadi bagus. Ada bagian-bagian yang terkena sinar matahari dan ada yang bagian yang tidak terkena sinar matahari. Lalu ini kita lagi jalan menuju tempat ke permainan anak-anaknya. Jadi namanya itu Emotion. Di sini ada beberapa permainan yang dipandu sama staffnya di sini. Ketika masuk kita mengisi ini dulu untuk mendapatkan barcode dan nanti akan ditanya namanya siapa lalu umurnya berapa.
Dan barcode ini bisa digunakan waktu kita bermain di dalam. Jadi waktu kita mau main, kita scan dulu barcode-nya. Untuk video si Museum Louvre ini akan dibuat terpisah nantinya karena cukup panjang dan cukup banyak permainannya. Lalu intinya ini tuh berhubungan dengan emosional dari si anak-anak. Dan ini juga kalau kita injek nanti ada lagunya, dan di sini juga ada museum. Museumnya kurang lebih isinya seperti ini, ada patung-patung unik dan ada banyak pernak-pernik seperti ini. Ini adalah tempat kelima hari ini di Abu Dhabi. Kita ke Louvre Museum dan selanjutnya hari sebelumnya itu kita ada ke Ferrari World dan ada ke Warner Bros. Selain itu kita juga ke Masjid Sheikh Zayed. Jadi total ada 8 tempat yang harus dikunjungi di Abu Dhabi. Kita melanjutkan perjalanan sekitar jam 3 sore menuju ke Dubai. Jadi perjalanan dari Abu Dhabi ke Dubai sekitar 1 jam dan kita mau check-in di satu hotel namanya Burj Al Arab. Burj Al Arab adalah salah satu hotel bintang 5 yang ada di Dubai, dan kalau kita menginap di sini kita bisa dapat tour gratis namanya Tour Inside Burj Al Arab. Dan videonya sudah diupload terpisah, nanti bisa lihat di playlist Dubai Trip. Dan sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching, bye.